kita begitu keluar rumah kan ada dua konsekuensi itu. Bisa terkena virus, bisa enggak. Cuman kalau kita nggak keluar rumah, mau makan dari mana? Mau silaturahmi, susah. Hanya bisa apa? Yang mengandalkan Allah. La haula ya. Ya Allah, Kau Maha pemilik virus, tolong lindungi kami. Udah bismillah kerja segala macam. Yang keempat udah pasti kita harus bersalawat. Karena salawat ini adalah tadi kemarin saya baca itu ada suatu artikel, ternyata yang menggerakkan bumi bertasbih itu adalah selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Yang menggerakkan itu semua perputaran ini nggak main-main ini. Kasih sayang Rasul. Makanya Rasulullah levelnya rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam, bukan bagi bumi. Bagi bumi mah kecilan Nabi ya. Kemarin saya belajar juga ada dari orang soleh, dibilang di Yaman itu ada pasar yang masih seperti di zaman Nabi katanya. Masih ada pasar seperti di zaman Nabi. Jadi pasar di sana itu, ini yuk saya jual mangga, shollu ala Nabi. Jadi setelah bilang saya jual ini, ayo beli, shollu ala Nabi. Selalu bersalawat, bahkan ketika mereka mau pipis itu ke kamar kecil, lidahnya digigit katanya. Kalau nggak digigit, selawat terus katanya. Allah Akbar, Masya Allah. Jadi saking, kan kita pelajari itu, di hadis juga ada, pasar itu tempatnya setan. Ternyata di sana nggak ada setan itu, karena yang ada selawat. Jadi mereka kalau ke kamar mandi apa? Gigit lidahnya supaya nggak bersalawat. Dan terbukti sehat semua itu, nggak ada virus di sana. Nah ini yang mungkin kekurangan kita juga kali ya. Kita kurang selawat, kurang yakin sama Allah. Dan hari ini kita belajar gimana kita harus terhubung, yakin dan kun fayakun Allah, lepaskan hasilnya. Dan untuk bisa terhubung, lakukan tadi ya, ucapkan bismillah setiap mulai aktivitas. Yang kedua, ucapkan bismillah, kita memohon nih kepada Allah yang pemilik alam ini. Rumah kita juga milik Allah semuanya itu ya. Yang ketiga, silakan aktivitas, kuatkan mental, la haula wala quwwata illa billah. Apapun yang kita kerjakan, berkendara, apapun, kalau bukan pertolongan Allah, nggak mungkin kita bisa sampai saat ini. Dan terakhir adalah selalu libatkan selawat dalam kehidupan kita. Udah banyak tanda-tanda, udah banyak keberkahan yang ditunjukkan oleh Allah di berbagai daerah, bagaimana mereka yang menghidupkan selawat diberikan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Jadi untuk topik yang pertama, bergantung pada Allah, inilah salah satu solusi yang Quantum coba tawarkan, yaitu bagaimana menyikapi pandemi ini. Jangan terlalu paranoid, jangan terlalu stres, galau dan segala macam. Ingat, masih ada Allah dan segala macam ya. Harus semangat menebarkan kebaikan. Pandemi itu temporer, tapi orang-orang yang menebarkan keberkahan selamanya ya, akan survive terus ya. Bismillah. Terima kasih. Makasih Guru Reva, alhamdulillah mendapatkan pencerahan mengenai bergantung kepada Allah. Nomor satu, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, dengan atau tanpa COVID, apa yang tadi dimaksudkan dengan berusaha untuk bergantung kepada Allah itu super serius. Yang saya maksud dengan super serius adalah bismillah dan biiznillah. Itu dua kata yang berada dalam satu poin yang bersebelahan. Dengan nama Allah, lalu kemudian dengan izin Allah. Dan dengan demikian maka saya ingin meyakinkan dalam keadaan apapun, bismillah, biiznillah, nyetir mobil, biiznillah, bismillah,
dengan izin Allah menikah. Bismillah dan biiznillah kita punya anak. Itu adalah sesuatu yang menjadi attitude. Sehingga saya ingin mengingatkan Anda semua, jangan-jangan Anda diingatkan COVID itu karena yang sebelumnya tidak nyambung itu antara bismillah dan biiznillahnya. Dengan nama Allah tapi tidak dengan izin Allah. Dengan izin Allah tapi tidak dengan bismillah. Maka tadi yang diingatkan Guru Reva adalah hal yang paling esensial. Teoretik itu bukan sekedar Anda orang SSQ, tapi teoretik adalah Anda adalah orang yang bertuhankan Allah. Dan karena Anda bertuhankan Allah, maka Anda akan mengikuti tahapan ini dengan menuhankan Allah dan memohonkan izin kepada Allah. Karena yang tadi disebutkan oleh Guru Reva sebagai pintu yang kecil itu, ternyata kuncinya hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda tidak merasakan begitu dan hanya menampilkan sikap seperti itu, sifat seperti itu, dan kebiasaan seperti itu yang hanya dalam kata-kata saja, maka ini akan goyang. Karena kegoyangan inilah lalu kemudian Corona akan mencoba untuk masuk. Dari bagian sebelah sini, kata dokter, ada titik yang bolong masuk ke dalam paru-paru kita. Sehingga ketika Anda kemudian istilahnya adalah sedang berada dalam kondisi yang tidak diperkuat oleh sesuatu, bahkan diperlemah karena kelemahan yang Anda alami, masuk dia ke dalam sana. Setan duluan yang masuk, habis itu baru kemudian coronanya. Kalau ini kemudian terasakan, Anda kemudian akan goyah. Lalu Anda bilang, tadi udah manakan obat belum ya? Tapi sudahkah Anda bertitip kepada Allah? Jangan-jangan Anda makan obat tapi tidak bertitip kepada Allah. Sia-sia, tidak terdapat hasilnya. Dan oleh karena itulah, sekali lagi bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tutup mulut dan hidung pakai masker, tapi kemudian karena Anda kebiasaannya adalah tidak selalu bergantung, betul-betul karena bergantung dengan hati Anda, maka Anda kemudian miring, maka Anda kemudian kalau ketemu petugas baru ditutup mulutnya dan sebagainya. Untuk melakukan protokol kesehatannya saja terjadi sesuatu yang kelihatan tidak tuntas. Apalagi yang Anda protokol dalam hati, protokol dalam pikiran Anda. Padahal protokolnya, ya Allah, pagi ini aku bangun, jangan bangunkan aku ya Allah kalau Engkau tidak bangunkan aku. Izinkan aku Engkau bangunkan sehingga aku ditemani oleh-Mu sepanjang hari ini ya Allah. Karena hanya Engkau yang menyehatkan aku, hanya Engkau yang membuang corona, hanya Engkau yang tidak memasukkan corona ke dalam badan, dan hanya Engkau lah yang memberi kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Biiznillah ya, biiznillah ya Rabbi. Maka leluasalah Anda, pikiran Anda sesuai dengan niat hati Anda. Karena itu tidak pernah akan membuat Anda punya kesanggupan lain kecuali dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi,
kecuali dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan belagu istilah saya, hanya seolah-olah wah pokoknya tutup mulut, pokoknya tutup ini tutup itu, kata Pak Revo bismillah, bismillah aja, tapi hatinya nggak kerasa bahwa bismillah itu menjadi tameng paling kuat. Rontoklah kita, dan kita tidak jadi berleluasa. Kawan-kawan, saya ingatkan ulang, bismillahirrahmanirrahim, biiznillah, 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 atas izinmu ya Allah, atas izinmu ya Allah. Dan lalu Anda tidak akan ragu pada waktu kemudian, la haula wala quwata illa billah, seperti membalik tangan. Tidak ada kemampuan dan upaya apapun kecuali dengan kemudahan dari Pasar Senen boleh penuh, tangan Anda kosong hanya milik Allah. Kalau terbalik, tangan boleh kosong tapi hati semua menggumpal, maka Anda akan selalu cemas. Kecemasan itu nggak usah dicek lagi sama para ahli. Para ahli udah setiap tahun mencek dengan penelitian. Ketika Anda penuh segala macam, maka Anda tidak berleluasa. Jadilah orang yang berleluasa, karena Allah Maha meleluasakan Anda untuk melakukan tindakan pertama dan utama serta yang paling luar biasa. Bismillah wa biiznillah. Bismillah biiznillah. Memulai dengan nama Allah dan berleluasa karena Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nggak ada kekuatan yang lain kecuali kekuatan ini. Kalau Anda tidak berkesanggupan melakukan protokol kesehatan segitu aja, maka kemungkinan kesulitan untuk melakukan protokol yang lebih dalam lagi, yaitu protokol dalam hati. Maka jadikanlah protokol dalam hati Anda protokol paling luar biasa. Amin, amin ya rabbal alamin.